di bukan yang kedua Uskudara itu lagu Israel. Tapi tolong teman-teman NO di desa-desa tahu lagu ini karena mereka memakainya untuk sholawatan tanpa mereka tahu bahasa usulnya dari Israel. Itu nah Gus Dur datang ke sana dulu itu untuk minta maaf gitu loh. Kira-kira ngono aku saya husnudzon aja lah. Nah, itu kalau di selawatan di desa-desa itu pakai kalimat apa? Coba sekarang pakai terbang aja. Coba NO-an, tadi Israelan sekarang NO-an. Gitu. Yo. Contoh saja, siapa tahu nanti ada yang kursus dari cabang-cabang PKS. Contoh saja gini, terus yang lagu terakhir tadi ya, itu kan Anda kenal tuh lagu apa kalau di gereja? Judulnya saya enggak tahu, pokoknya itu lagu gereja. Kalau Natalan pasti dengar lagu itu. Saya ingin ingatkan dua hal. Yang pertama, syairnya tadi itu baina katifaihi alama khotimar rusul kiram. Itu satu karangan dari Syekh Imam Busiri. Karena Syekh Imam Busiri itu Syekh Imam Busiri dari Alexandria itu umur 64 tahun, itu beliau buta, terus menghabiskan sisa waktunya untuk menulis puisi-puisi cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu syairnya baina katifai alama. Di antara dua bahunya Rasulullah itu ada toh, ada tanda-tanda kerasulan dia. Khotimar rusul kiram, kan gitu. Jadi syairnya tadi syairnya Imam Busiri. Terus lagunya, kalau disebut lagu Kristen aneh juga, wong itu lagu Eropa. Sebab Kristen itu lahirnya di Palestina, kan gitu. Nah Palestina lagunya lagu Arab. Jadi Nabi Isa sendiri bingung kalau dia dengerin lagu-lagu gereja. Karena Nabi Isa tidak pernah, nyun sewu ini Mas Roni ini datang nanti saya diingetin, Roni ini pendeta dari gereja Isa Al-Masih Semarang. Saya ngomong gini terus terang di mana-mana. Karena Nabi Isa atau yang mereka menyebutnya Yesus Kristus itu kan memang lahirnya juga di Bethlehem di daerah Palestina, Israel sekarang. Yang juga seluruh kebudayaannya bukan kebudayaan seperti di Eropa. Sedangkan lagu-lagu yang dikenal di gereja sekarang adalah lagu-lagu Itali, Jerman dan seterusnya. Yesus sendiri tidak pernah mendengarkan tidak pernah dia. Tapi kalau dia dari surga nginguk, lagu apa kira gitu, gitu kira-kira. Terus apalagi ada cemara. Di sana nggak ada pohon cemara. Ada salju, itu juga bingung. Kok ada salju? Oh, kok putih-putih? Nggak paham ya. Gitu. Rasulullah aja sekarang kalau lihat Indonesia itu agak banyak bingung deh. Saya ini kan oleh NO dituduh agak Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah dituduh jani NU, begini selawatan terus. Suatu saat saya terdesak harus memastikan saya ini NU atau Muhammadiyah. Nah saya daripada bingung, saya tanya sama Rasulullah yang membawa Islam dari Allah kepada saya. Ya Rasulullah, saya ini baiknya masuk NU atau Muhammadiyah? Saya tanya gitu, Rasulullah malah takon, NU itu apa? Nggak tahu dia. Oh ya wes nek sampean gak ro nek ngono tak melok aku ngene, saya akan bikin satu lembaga ilmu yang namanya Nahdlatul Muhammadiyah gitu. Insya Allah segera akan lahir. Itu bagian yang mendamaikan semuanya, Nahdlatul Muhammadiyah. Kumpulan orang-orang yang berwatak Muhammad. Yang gitu kira-kira ya. Nahdlah itu tali, Muhammad dia itu orang yang bersifat Muhammad. Yang kira-kira gitu. Maka semua orang NU itu adalah puncaknya menjadi Muhammadiyah. Karena ulama yang baik, yang warasatul anbiya, dia pasti bersifat Muhammadiyah. Dan kalau sudah jadi Muhammadiyah, berkumpullah di dalam Nahdlatul Ulama. Kan itu tak wolak walik bingung.
Tuh teman-teman sekalian, oke, bismillah, saya senang sekali pada malam hari ini. Senang saya tidak untuk PKS, tidak untuk Kiai Kanjeng, senang saya untuk Republik Indonesia dan masa depan dunia. Mulai malam hari ini mudah-mudahan mulai luntur itu stigma-stigma, pengkutupan-pengkutupan politik yang memang ada faktanya. Kemarin-kemarin PKS dianggap terusannya Ikhwanul Muslimun, gitu-gitulah, macam-macam lah. Dianggap masih untung nggak dianggap terusannya Al-Qaeda, kan gitu kan. Osama bin Laden terus dianggap masih sedulur sama Hidayat bin Laden, gitu. Oke, bismillah. Saya ingin menghormati habitatnya teman-teman PKS karena mereka berasal dari Islam. Ada yang dari pesantren A, B, C, macam-macam alirannya, dan tidak ada masalah. Semua aliran-aliran itu asal jujur dan bertanggung jawab terhadap kebenaran tafsirnya masing-masing. Gitu loh. Jadi menurut saya kelemahan kita adalah kita tidak tahan hati melihat orang tidak sama-sama kita. Malam hari ini kita coba perluas hati kita agar supaya kalau orang tidak sama-sama kita itu kita kuat. Kalau kita ketemu kambing, kok jangan disalahkan oleh kerbau gitu loh. Kerbau tidak usah bingung kalau saya ketemu kambing, insya Allah saya tidak akan jadi kambing dan kambing tidak akan saya sayakan. Kambing tidak akan saya rubah, terserah dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Saya tidak akan bisa merubah siapa-siapa, apalagi PKS. Saya tidak mampu merubah apa-apa. Allah mengatakan kamu tidak akan bisa merubah, menghidayai, memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Akulah, kata Allah, yang akan memberi petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan aku mohon kepada ya Allah, padamu ya Allah, malam hari ini berikanlah hidayahmu itu kepada teman-teman PKS. Dan gitu. Saya orang FPA, Front Pecinta Allah. Saya punya unit FPI, Front Pengagum Islam. Dan saya juga punya unit PKS, panjenengan ya udah. PKS itu PKS itu hanya lagi ngarang nih saya. Aku seneng itu lah, ini biasa kayak sengguyu PKS ya. Biasa sembahyang itu. Nah, aku tiba-tiba tak julu yo. Nah, nanti ketemu ada ulama NU kamu yang jadi imam di desa-desa. Ulama NU saking dekatnya sama Allah. Yang Anda kan masih butuh takorup. Muhammadiyah masih butuh takorup karena masih jauh dari Allah. Kalau NU yang kuno itu tidak butuh pendekatan sama Allah karena sudah dekat sama Allah. Mereka sudah friend sama Allah, sudah koleganya Allah. Sama dengan Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Kalau Nuh itu Ruhullah, Adam Khalifatullah, Musa Kalimullah, juru bicaranya Allah. Kalau Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Kalau Ibrahim alaihissalam adalah sahabat karibnya Allah, Khalilullah. Dan banyak Ibrahim di kalangan NU tua. Jadi kalau sembahyang saking dekatnya sama Allah itu sudah beyond syariat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Sementara makmumnya di belakang Muhammadiyah Allah. Saya melihat kedua-duanya bingung selama sholat maghrib itu. Wah, sing iki serem, sing iki dulinan. Jadi selama sholat maghrib itu saya tidak ingat Allah belas. Soalnya konsentrasi sama imamnya yang gendeng ini, sama Muhammadiyah yang untuk mencapai titik akurasi kekhusyukan itu diputer tangannya Allah. Wah, bular. Aku pas di sini. Wah, ini Allah. Bular. Ya, ya Allah, ya Rabbi. Terus nggak apa-apa ya, kalau nggak punya kemesraan budaya gini nanti bertengkar terus. Nah, terus saya akhirnya bagaimanapun secara syar'i saya nggak sah sholat saya, saya nggak ingat Allah. Saya memperhatikan imamnya sama Muhammadiyah di samping saya ini. Akhirnya saya niat, ya Allah, saya mohon maaf, saya akan menyelesaikan sopan santun saya sampai tahiyat akhir. Setelah itu nanti saya akan cari musola lain, saya akan sholat maghrib lagi. Itu saya niat gitu. Terus akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah niat segera akan berdiri.
cari musola lain untuk sholat maghrib, dadak imamin oleh Gusti Allah gak rewel kok dapurmu rewel.